Pernah kebayang nggak seberapa cepat sebuah bangsa yang besar bisa runtuh dan, ya, memangsa dirinya sendiri? Sejarah punya jawabannya. Lewat salah satu konflik paling brutal di abad ke-20 yang sering banget terlupakan, Perang Saudara Rusia. Sebuah konflik yang apinya mengubah dunia selamanya. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Kita bakal lihat gimana sebuah kekaisaran raksasa bisa jatuh ke dalam pusaran kekerasan, di mana saudara membunuh saudara, dan garis antara ideologi sama perjuangan buat bertahan hidup jadi kabur di lautan darah. Oke, untuk ngerti bencana ini, kita harus mundur sedikit ke titik awalnya, kelelahan akibat perang. Di tahun 1917, setelah bertahun-tahun berdarah-darah, kekaisaran Rusia itu udah di ujung tanduk, benar-benar diambang kehancuran. Jadi, bayangin ya, 3 tahun Perang Dunia Pertama itu benar-benar nguras habis Rusia. Di dalam negeri, rakyat kelaparan. Kesabaran udah habis. Protes yang tadinya cuma dimulai oleh para ibu rumah tangga, cepet banget berubah jadi revolusi. Cuma dalam hitungan hari, 300 tahun dinasti Romanov ambruk, kayak rumah kartu. Tapi ternyata jatuhnya Tsar itu gak langsung bikin semuanya damai, malah sebaliknya. Itu menciptakan kekosongan kekuasaan yang kacau balau. Pemerintahan baru yang katanya demokratis, sama sekali nggak sanggup ngatasin masalah yang segitu besarnya. Dan ini ngebuka pintu lebar-lebar buat kekuatan yang jauh lebih radikal. Di tengah kekacauan inilah, ada satu kelompok kecil yang sangat terorganisir, disiplin, dan ya kejam, yang melihat sebuah kesempatan emas. Mereka adalah kaum Bolshevik. Jadi, siapa sih sebenarnya kaum Bolshevik ini? Gampangnya gini, mereka itu bukan demokrat. Lupakan kompromi. Buat mereka, satu-satunya jalan menuju revolusi adalah dengan merebut kekuasaan secara paksa. Dan mereka nggak mau berbagi sama siapapun. Dan ini nih senjata mereka yang paling jitu. Slogan mereka, roti, tanah, dan perdamaian. Itu sederhana banget, langsung ke intinya, dan sangat menarik buat jutaan rakyat Rusia yang udah putus asa dan capek banget sama perang. Dengan janji itu di tangan, mereka gerak cepat dan brutal. Mereka ngelancarin kudeta, ngebubarin pemerintahan demokratis yang baru aja terpilih, dan langsung bikin CK, polisi rahasia yang jadi alat teror utama mereka. Nah, tindakan-tindakan inilah yang akhirnya nyulut api perang saudara. Penolakan Bolshevik buat berbagi kuasa dan cara-cara brutal mereka, ya jelas bikin banyak kelompok ngelawan. Rusia pun jatuh ke dalam perang saudara skala penuh. Oke, perang ini seringnya digambarin sebagai pertarungan dua kubu besar. Di satu sisi, ada kaum merah, yaitu Bolshevik, yang terorganisir, tujuannya jelas. Di sisi lain, ada kaum putih. Ini aliansi yang aneh, mereka cuma bersatu karena sama-sama benci Bolshevik, tapi di dalamnya, wah, terpecah belah banget. Tapi jangan salah ya, ini tuh jauh lebih rumit dari sekedar merah lawan putih. Ada juga kaum hijau. Ini tentara petani yang ngelawan semua orang demi ngelindungin desa mereka. Terus ditambah lagi, negara-negara asing kayak Inggris, Prancis, sama Amerika ikut campur, bikin situasinya makin runyam. Terus apa sih pemicunya yang bikin perang ini meledak jadi skala nasional? Jawabannya agak aneh. Ada satu kelompok namanya Legion Cekoslowakia, pasukan asing yang sebenarnya cuma pengen pulang, malah berontak dan ngerebut jalur kereta api Trans-Siberia. Tindakan mereka ini tanpa sengaja malah ngebuka front perang baru yang gede banget dan ngasih kekuatan luar biasa buat kaum putih. Tapi perang ini bukan cuma soal pertempuran di garis depan loh. Justru perang ini cepat banget berubah jadi lingkaran setan kekerasan, di mana senjata utamanya bukan lagi peluru, tapi teror yang dilancarkan oleh semua pihak. Kaum merah, mereka melembagakan teror lewat CK, dan ini bukan kekerasan acak, ini adalah kebijakan negara. Tujuannya simpel. Habisi seluruh kelas sosial yang dianggap musuh dan kendalikan sisanya lewat rasa takut yang mutlak. Ruang bawah tanah markas CK itu jadi legenda karena kengeriannya. Dengerin deh kutipan dari seorang agen CK ini. Ini benar-benar bikin merinding dan nunjukin cara berpikir mereka. Jadi agen ini nggak peduli sama bukti kejahatan perorangan. Yang penting itu cuma kelas sosial Anda. Itu aja udah cukup buat jadi vonis mati. Gila kan? Nah, tapi penting banget nih buat diingat, kekejaman itu bukan cuma milik kaum merah. Pasukan putih juga melancarkan teror putih versi mereka sendiri. Walaupun nggak terpusat, kekejamannya seringkali sama brutalnya, bahkan kadang lebih kacau. Dan yang lebih ngeri lagi, teror mereka sering banget disertai pembantaian anti-Yahudi yang sangat kejam. Hasilnya, dari semua lingkaran setan teror ini, angkanya sulit dipercaya.
Sekitar 10 juta orang tewas. Dan yang paling tragis, mayoritas dari mereka itu bukan tentara, tapi warga sipil biasa yang kejebak di tengah-tengah. Jadi, dari mana angka kematian segitu banyak datangnya? Jawabannya mungkin bikin Anda kaget. Ternyata, peluru dan medan perang itu cuma sebagian kecil dari ceritanya. Pembunuh sebenarnya adalah kelaparan gara-gara penyitaan gandum, wabah penyakit kayak tifus yang nyebar kemana-mana, dan tentu aja, teror tanpa henti dari semua pihak. Pada akhirnya, dari semua puing-puing ini, ada satu pihak yang keluar sebagai pemenang. Tapi, kemenangan itu dibayar dengan harga yang luar biasa mahal. Dan ini membentuk karakter negara baru yang lahir dari api. Keunggulan kaum merah, punya komando terpusat, ngontrol pusat industri, dan disiplin yang brutal, akhirnya membuahkan hasil. Satu persatu kantong perlawanan kaum putih dihancurkan, bahkan pemberontakan petani yang besar-besaran pun ditumpas dengan kekejaman yang gak terbayangkan, termasuk pakai senjata kimia. Dan inilah bon kemenangannya Bolshevik, sebuah negara yang benar-benar hancur lebur. Ekonomi luluh lantak, masyarakat terkonyak, dan jutaan orang tewas, ngungsi, atau jadi yatim piatu. Inilah fondasi di mana negara baru itu akan dibangun. Nah, ini poin terpentingnya. Warisan dari konflik ini adalah perang saudara menjadi cetakan yang membentuk Uni Soviet. Negara ini nggak lahir dari pemilu atau kesepakatan damai, tapi dari kekerasan mutlak. Warisan teror dan penindasan inilah yang akan menjadi DNA negara itu sampai keruntuhannya puluhan tahun kemudian. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar, yang cukup bikin resah. Kisah perang saudara Rusia ini adalah tragedi kolosal tentang gimana idealisme bisa berubah jadi fanatisme, dan gimana pencarian surga dunia justru bisa menciptakan neraka di bumi. Sebuah pelajaran sejarah yang ditulis dengan darah, yang gaungnya masih terasa sampai hari ini.